Oke, hari ini Pak Sun akan bercerita tentang seorang ya tokoh di Alkitab ya. Nah, kita akan belajar tentang Timotius ya. Kita belajar tentang ketekunan Timotius. Nah, nas Alkitab diambil dari 2 Timotius 1 ayat 5 dan juga 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Nah, kita akan baca ayat ini, dua ayat firman Tuhan ini, yaitu dari 2 Timotius 1 ayat 5 dan juga 2 Timotius 3 ayat 14. Nah, demikian firman Tuhan. Kalian menyimak baik-baik ya. 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bagian yang kedua yaitu 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Nah, anak-anak, Timotius ini adalah seorang yang luar biasa, seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia disebutkan bahwa dia punya seorang pembimbing, namanya itu Bapak Paulus, ya, Rasul Paulus. Nah, waktu itu ketika dia sudah besar, ya, dia waktu itu melayani bersama Rasul Paulus. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Ternyata dia adalah seorang yang memiliki ketekunan di dalam hidupnya, yaitu ketekunan untuk belajar. Nah, kita lihat dulu ya Timotius ini siapa ya. Nah, kita akan lihat bersama-sama ya. Nah, Timotius ternyata ketika dia hidup ya, dia sama seperti kita. Dia mengalami banyak pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya. Kita sebut saja tantangan hidup dari Timotius. Sama seperti kita, dia juga mengalami waktu masih kecil ya, mengalami sama seperti kalian. Mungkin dia pernah jatuh, mungkin dia pernah juga melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya, dan dia waktu itu dari sejak kecil sama seperti kita ya. Nah, kita akan lihat tantangan hidup dari Timotius. Nah, ternyata Timotius ini berasal dari keluarga yang tidak sempurna ya. Nah, dia punya ibu itu orang Yahudi dan bapaknya itu adalah orang Yunani. Nah, sebagai seorang yang punya keluarga, punya papa dan mama berbeda latar belakang, tentu Timotius menghadapi sifat dari mama yang memiliki kebangsaan Yahudi dan juga papa yang memiliki kebangsaan Yunani. Nah, kalian tahu orang-orang Yunani itu pada umumnya mereka sering sekali mencari ilmu ke negeri orang. Mereka sering berpergian dan tentunya Timotius waktu itu banyak sekali dia lebih banyak hidupnya itu tinggal bersama ibunya. Jadi bisa dikatakan bahwa Timotius ini tidak mendapatkan kasih yang utuh dari papa dan mama. Jadi Timotius waktu itu mengalami masa-masa hidup di mana ketika dia kecil, dia mungkin tidak dekat dengan papanya karena papanya ini seorang Yunani yang sering mencari ilmu ke negeri-negeri lain sehingga seringkali papanya ini pergi sehingga kemungkinan besar dia tidak mendapatkan kasih yang utuh dari kedua orang tuanya. Tetapi kita lihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Timotius ternyata ya keluarga yang tidak sempurna ini tidak menjadikan halangan bagi Timotius untuk tetap tekun belajar. Jadi dia waktu itu oke ada dalam kondisi keluarga yang tidak sempurna di mana ibunya orang Yahudi, papanya orang Yunani. Dan tadi Alkitab menceritakan menyebutkan ya hanya dua pribadi yang dekat sama Timotius yaitu neneknya Lois dan juga ibunya Eunike. Papanya tidak disebutkan di dalam Alkitab. Kemungkinan besar di sini Timotius begitu dekat sama ibu dan neneknya. Jadi ya bisa dikatakan bahwa Timotius memiliki keluarga yang tidak sempurna. Artinya dia kemungkinan tidak bisa melihat, tidak sering melihat papanya ada di rumah. Tetapi Timotius merasa bahwa itu bukan halangan bagi dia untuk tekun belajar, untuk tetap giat belajar, untuk tetap belajar firman Tuhan.
Nah, kita akan lihat di sini apa yang dilakukan oleh Timotius sekalipun kondisi keluarganya tidak sempurna, sekalipun kondisi keluarganya tidak baik, tetapi dia punya ketetapan hati, dia punya ketekunan untuk belajar. Kita lihat ya apa saja yang dilakukan oleh Timotius ya. Nah, Timotius ini tekun belajar. Dikatakan sejak kecil dia belajar firman Tuhan. Di ayat yang tadi yang Bapak bacakan tadi, dikatakan di ayat yang ke-15 2 Timotius pasal 3 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Artinya Timotius waktu itu dia sejak kecil dia selalu belajar firman Tuhan, dia tidak lupa belajar firman Tuhan. Dan kita tahu dia belajar dari mamanya Yunike dan juga neneknya Lois. Kedua wanita ini, ibu dan neneknya ini betul-betul memperhatikan Timotius di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan Timotius belajar terus akan firman Tuhan. Apalagi yang dilakukan oleh Timotius? Nah, Timotius juga tekun belajar dalam hal sejak kecil, dia selalu mengikuti teladan iman orang yang lebih tua. Ya. Nah, Timotius melihat iman dari orang-orang yang ada di sekitar dia, khususnya nenek dan mamanya. Dia belajar tentang iman mereka berdua sehingga Timotius tumbuh menjadi seorang pribadi yang luar biasa, seorang pribadi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, ketika Timotius dewasa, dia ikut Rasul Paulus untuk melayani Tuhan dan akhirnya Timotius ini melayani di sebuah tempat bernama Efesus. Nah, di situ Timotius menjadi seorang gembala, seorang pelayan Tuhan. Dan tahukah kalian di sana, ketika dia di sana, bukan tidak dapat tantangan di dalam dia pelayanan, tetapi dia begitu menghadapi banyak tantangan ketika dia melayani di Efesus. Tetapi dia berhasil dan dia menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Kenapa? Karena dia melihat orang-orang tua yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus, yang memiliki iman yang besar dan dia perhatikan itu. Nah, anak-anak ya hari ini ya ketika kita mendengar bahwa Timotius memiliki hati yang mau mengikuti teladan iman dari orang-orang yang lebih tua, maka mari kita sama-sama belajar ikuti teladan dari orang tua yang baik, orang tua yang memberi contoh yang baik kepada kita. Nah, anak-anak ya, ternyata tidak hanya Timotius ya, ternyata Tuhan Yesus juga adalah seorang yang tekun belajar. Kalian ingat Tuhan Yesus pernah ketika usia 12 tahun, dia waktu itu bersama orang tuanya pergi ke Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas mereka di Yerusalem, mereka menyembah Tuhan di Yerusalem, di Bait Allah, waktu itu mereka pulang. Nah, ketika mereka pulang di tengah perjalanan, mamanya waktu itu sama papanya mencari Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Yesus tidak ada. Tahukah kalian di mana Tuhan Yesus waktu itu? Tuhan Yesus ternyata ada di Bait Allah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di situ? Dia duduk dikelilingi oleh orang-orang yang sudah tua-tua, orang-orang yang waktu itu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus waktu itu menyampaikan, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang tua itu. Kagum kepada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus bisa seperti ini? Oh, mungkin kalian bilang, iya dong Pak Sun, kan Tuhan Yesus itu Tuhan. Tahukah kalian bahwa Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia sama seperti kita. Hanya dia tidak berdosa. Dia sama seperti kita. Sejak kecil dia belajar. Sejak kecil dia membaca Alkitab, belajar firman Tuhan, dan pasti diajar oleh orang tuanya. Dan Tuhan Yesus tekun belajar sehingga dia tumbuh menjadi seorang pribadi yang sangat luar biasa. Mengerti firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Timotius sama seperti itu. Nah, anak-anak, pertanyaannya adalah sekarang bagi kita, ya, apa tantangan kita? Ingat anak-anak, keluarga kita tidak ada yang sempurna. Ya, keluarga kita tidak ada yang sempurna. Ya, papa mama punya kekurangan. Ya, keluarga kita adalah keluarga yang tidak sempurna. Mereka juga sama seperti kita, orang berdosa. Nah, ketika kita menghadapi keluarga kita yang tidak sempurna, Bapak berharap kalian belajar dari Timotius. Itu bukan menjadi halangan bagi kita untuk tekun belajar.
itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk menjadi orang yang berhasil di dalam hidup kita. Anak-anak, papa mama kita itu juga sama seperti kita, sama seperti pada umumnya manusia. Mereka punya kekurangan, tetapi ingat mereka adalah orang tua kalian. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian menjadi anak yang taat kepada mereka, dengarkan nasihat mereka. Orang tua selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya. Orang tua kita pengen kita menjadi orang yang berhasil. Karena itu kita sadar dulu bahwa keluarga kita nggak sempurna. Mungkin papa mama sering ribut. Mungkin kita di rumah seringkali nggak betah di rumah karena sering ribut papa mama. Hari ini kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan itu bukan jadi halangan bagi saya untuk menjadi anak yang berhasil dalam hidup saya. Saya mau tetap tekun belajar sekalipun keluarga saya tidak sempurna. Dan jangan lupa terus doakan orang tua kamu. Doakan papa mama kamu supaya mereka menjadi orang tua yang baik bagi kita. Mau anak-anak? Kita harus mau ya. Kita harus belajar untuk mendoakan mereka. Kemudian apa lagi ya? Nah, pandemi COVID-19, aduh ya. Ini yang membuat kita susah semuanya ya. Bulan Maret tahun 2020 itu mulai ya terjadi dan kita mulai di situ ya, kita tidak bisa datang ke sekolah. Kenapa tidak bisa datang ke sekolah? Karena kita mau memutus rantai penyebaran COVID-19. Sampai hari ini kita tidak bisa bertemu, bertatap muka dengan teman-teman dan guru-guru. Itu jadi tantangan bagi kita. Apakah kita masih tekun belajar? Apakah kita masih tekun untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi? Nah, COVID-19 ini jangan dijadikan halangan bagi kita untuk belajar. Aduh Pak, saya internetnya susah. Gimana caranya? Kalian bisa cari cara minta hikmat dari Tuhan, cari cara untuk bisa belajar lebih baik lagi. Pandemi COVID-19 jangan jadikan halangan. Keluarga ya kita yang tidak sempurna, jangan jadi halangan bagi kita. Apalagi ya, nah ini nih ya, nah kemalasan, seringkali nih kemalasan ini yang jadi tantangan bagi kita. Aduh malas gitu ya, padahal harus PJJ. Sehingga kalian bisa telat masuk ke dalam PJJ. Jangan jadi alasan juga kemalasan ini, hati-hati ya, kita tidak boleh jadi anak yang malas. Jadi kita punya tantangan hidup nih, dan mungkin banyak tantangan yang lain. Bapak cuma sebutkan 3 saja ini ya, keluarga kita tidak sempurna, ada pandemi COVID-19, dan malas. Ini yang bahaya. Kemalasan ini jangan sampai ada di dalam diri kamu, karena orang yang malas itu tidak akan berhasil di dalam hidupnya. Tapi kita mau menjadi anak-anak yang tekun belajar. Nah, anak-anak ya, sekarang Bapak mau tantang kalian. Masihkah kamu bertekun meskipun ada tantangan di dalam hidup kamu? Ya, tantangan boleh ada, tetapi ingat itu jangan dijadikan halangan bagi kita untuk kita tetap tekun belajar, untuk kita tetap belajar sungguh-sungguh, bikin bahagia papa mama, bikin senang keluarga kalian dengan prestasi yang kamu miliki. Dan ingat, semua prestasi yang kita miliki itu semuanya asalnya dari Tuhan dan jangan lupa kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, yuk kita akan baca sama-sama ya ayat ini ya. Roma 5 ayat 4. Ya kita baca sama-sama sekalipun kalian di mute tapi kita baca sama-sama ya. Boleh keluar suara. 1 2 3. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Sekali lagi ya, Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, hari ini kita belajar dari Timotius dan juga Tuhan Yesus. Mereka adalah anak-anak, ketika mereka masih kecil, mereka adalah anak-anak yang selalu tekun belajar, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang berhasil di dalam hidupnya. Timotius ketika dia dewasa, dia menjadi seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, menangani satu jemaat di Efesus. Kemudian juga Tuhan Yesus ketika dia masih anak-anak umur 12 tahun, dia membuat kagum begitu banyak orang dengan apa yang dia sampaikan ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang sudah tua itu. Kemudian Tuhan Yesus dewasa menjadi seorang pribadi yang melayani Tuhan sampai akhirnya
Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Oke anak-anak, tetap semangat kita belajar. Di semester ini harapan Bapak dan harapan kami semua guru-guru, kamu tetap tekun belajar. Kamu tetap semangat di dalam belajar sekalipun kita belum bisa datang ke sekolah. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi mari kita doakan supaya wabah COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita bisa datang lagi ke sekolah. Oke anak-anak, mari sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, Pak Sun akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memimpin kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa begitu banyak tantangan kami hadapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami berdoa untuk keluarga kami. Bapa, kami menyadari keluarga kami, keluarga yang tidak sempurna, sama seperti keluarga Timotius. Hari ini kami berdoa supaya tolong Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk Papa dan Mama, Tuhan tolong mereka, pimpin mereka, beri mereka kesabaran di dalam merawat kami, membimbing kami, untuk kami kelak menjadi orang-orang yang berhasil di dalam hidup kami. Tolong Tuhan beri mereka kesehatan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami, di mana sampai saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi. Kami doakan supaya Tuhan tolong pimpin bangsa kami agar lepas dari wabah ini. Dan tolong keluarga kami juga lindungi Tuhan, jauhkan dari setiap sakit penyakit dan juga wabah COVID-19. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu tekun belajar, yang selalu rajin belajar, sehingga kami menjadi orang-orang yang bisa membawa berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, Pak Sun sudah berhenti bercerita hari ini ya. Tetap semangat kita mengikuti semester ini ya. Tekun belajar. Amin.